Hai, selamat datang di channel ini dan saya akan menceritakan tentang kisah seorang gadis yang menjadi gila karena dikejar oleh sosok seorang monster di sepanjang hidupnya. Kita saksikan sama-sama ya ceritanya. Jadi, gadis tersebut itu bernama Rhoda Derry yang lahir di Madison County, Iowa, Amerika Serikat pada tanggal 10 Oktober tahun 1834. Nah, Rhoda Derry ini adalah putri dari pasangan Jacob dan Rachel Derry, yaitu sepasang petani yang keadaannya sama sekali tidak kaya. Rhoda tinggal di sebuah pertanian di kota Gilmer di Adams County, Illinois, dan tumbuh bersama 8 saudara kandung lainnya. Pada usia 16 tahun, si Rhoda ini jatuh cinta dengan seorang pemuda yang sama-sama bekerja sebagai petani bernama Charles Pinnick yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Namun sayangnya ibu dari Charles, si anak lelaki tersebut, dengan tegas menentang keinginan mereka untuk bersama dan melarang putranya si Charles untuk melakukan kontak dengan Rhoda. Nah, ibu Charles ini bernama Nancy, dan Nancy percaya pada isu tentang keluarga Rhoda yang mengatakan bahwa nenek dari pihak ayahnya, yaitu nenek Mary, itu dipercaya sebagai seorang penyihir. Suatu hari, ibu Charles ini atau si Nancy ini menghadapi Rhoda dan mengancam akan mengasingkannya bersama keluarganya jika ia terus mengganggu putranya. Dan banyak yang percaya bahwa kegilaan Rhoda dimulai setelah pertemuan tersebut. Rhoda yang kala itu, yang masih dalam pergolakan cinta terhadap Charles yang tampan, menghina neneknya sendiri dan berulang kali memperlakukannya dengan buruk di depan umum, memanggil neneknya sebagai penyihir di depan seluruh warga, dan meminta agar neneknya itu diusir darinya. Sang nenek kemudian dengan persetujuan dari orang tua Rhoda memutuskan untuk pindah ke Pennsylvania untuk memberi mereka kesempatan terus hidup damai, melanjutkan kehidupan mereka. Namun dikatakan bahwa dia mengutuk cucunya dengan melemparkan banyak kutukan kepadanya. Rhoda pada saat itu berusia 18 tahun, yang dalam minggu-minggu setelah kepergian neneknya, ia mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakseimbangan mental yang jelas. Rhoda mulai berbicara kepada dirinya sendiri, mengenakan pakaian kotor, kemudian suasana hatinya yang tiba-tiba dapat berubah dan menjadi agresif dengan siapapun yang mencoba untuk mendekatinya. Seiring dengan berjalannya waktu, kondisinya semakin memburuk, dan meskipun ia mengalami keadaan yang jauh lebih tenang, di mana ia kadang-kadang mulai bertingkah normal, ia mulai mengaku mendengar suara-suara dan melihat apa yang disebutnya sebagai old scratch, yang mana old scratch tersebut oleh semua orang di kota diidentifikasi sebagai setan. Segera Rhoda juga mulai mengatakan bahwa ia memiliki penglihatan tentang Nancy Pinnick, yaitu ibu Charles tersebut, dan bahwa ia melihat bahwa Nancy tersebut terbakar di neraka. Pernyataannya itu mengejutkan warga, dan mereka meminta keluarga Derry untuk memindahkannya dan mengirimkannya ke sebuah institusi psikiatri. Rhoda kemudian dikirim ke rumah sakit jiwa Jacksonville, dan pada saat institut itu penuh sesak, dan dalam segera ia dipulangkan karena dianggap tidak dapat disembuhkan. Sekali lagi di bawah ancaman warga, orang tuanya mengirimnya ke Almhouse Adam County, atau Almhouse adalah rumah untuk tunawisma yang juga merangkap semacam rumah sakit, dan di sana ia benar-benar diperlakukan sangat buruk. Selama tinggal di rumah itu, Rhoda mulai menjadi kejam, sampai-sampai harus diikat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pada banyak kesempatan, ia pun mengklaim bahwa dia telah berbicara dengan Old Scratch, dan bahwa makhluk tersebut adalah monster yang sangat menakutkan, sehingga karena takutnya memaksa Rhoda untuk mencungkil matanya sendiri agar ia tidak akan pernah melihatnya lagi. Terlepas dari sikap ekstrim itu,
Perilakunya yang kasar dan tidak stabil tidak berkurang sama sekali. Ia bahkan memukuli giginya dengan tinjunya, sampai semua bagian depan giginya patah. Staf dari rumah Almhouse yakin bahwa Rhoda berbahaya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pasien lain. Mereka memutuskan untuk melumpuhkannya dan memasukkannya ke dalam peti kayu yang dilapisi kain rami, semacam sangkar yang di dalamnya ia dikurung selama hampir 40 tahun. Seiring waktu, ototnya berhenti berkembang, dan tulangnya menjadi semakin lemah karena kurang olahraga. Hanya berkat sebuah artikel yang diterbitkan di Quincy Daily Journal pada 12 Februari 1892, orang-orang mengetahui tentang pelecehan dan kondisi mengerikan di mana para pasien ditahan. Rhoda harus menunggu sampai tahun 1904 untuk dibebaskan dari kotak sangkar, tempat di mana ia ditempatkan sejak tahun 1860. Dan berkat seorang dokter yang ingin merawatnya, yaitu Dr. George Algiller, yang merupakan seorang dokter pelopor dalam psikiatri, ia kemudian dibawa ke rumah sakit Bartonville di barat Peoria, dan di sana akhirnya untuk pertama kalinya lagi Rhoda memiliki tempat tidur sungguhan untuk tidur, makanan 2 kali sehari, dan kesempatan untuk mandi setiap hari. Rhoda tidak pernah mendapatkan kembali postur tegaknya dan mulai berjalan dengan kedua tangannya karena kakinya lumpuh. Di bawah pengawasan Dr. Ziller, Rhoda menerima perawatan yang diperlukan untuk mencapai kedamaian psikologis, dan Dr. Ziller menjadi satu-satunya manusia atau orang yang hidup yang ia tanggapi. Rhoda meninggal pada tanggal 9 Oktober 1906, dan tidak satupun dari keluarganya sejak ia dikirim ke Almhouse yang peduli kepadanya. Ia dimakamkan di wilayah Institut Kampus yang karena alasan internal hanya nomor registrasinya yang dicantumkan. Ia memiliki makam nomor 217 yang masih bisa dikunjungi sampai sekarang. Yang menjadi pertanyaan dari cerita ini adalah, apa yang sebenarnya mengganggu Rhoda? Apakah dia korban skizofrenia? Atau apakah old scratch yang mengerikan yang menghantuinya benar-benar ada? Sekian kisah kita kali ini, saksikan kisah kita selanjutnya. Bye.